Perkenalkan, nama saya Muhammad Fido Farezi. NIM saya 232103030065. Saya Ratu Salma dengan NIM 232103030039. Saya Fitri Zara dengan NIM 232103030055. Nama saya Aditya Putra dengan NIM 23210300337. Oke guys, sekian perkenalan dari kami. Kita lanjut ke materi yang dasar. Cek ini. Oke, dasar-dasar biologi perilaku adalah studi tentang bagaimana mekanisme biologis dan proses fisiologis dalam tubuh, khususnya dalam otak dan sistem jaringan saraf, mempengaruhi perilaku individu. Nah, untuk mengetahui apa saja sih dasar-dasar biologi perilaku, mari kita masuk ke materi berikutnya. Cek itu. Yang pertama ada sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Nah, sistem saraf adalah jaringan kompleks yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua aktivitas dalam tubuh dan perilaku manusia. Nah, memahami sistem saraf adalah kunci untuk memahami dasar-dasar biologi perilaku. Nah, oke, dalam sistem saraf terbagi menjadi 3. Yang pertama ada karakteristik. Nah, yang kedua ada berbagai jalur dalam sistem saraf. Yang ketiga ada pembagian sistem saraf. Untuk lanjut ke materi selanjutnya, tetap di video ini dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, yang pertama adalah karakteristik. Nah, sistem saraf terdiri dari miliaran neuron yang terhubung dalam jaringan yang sangat rumit. Nah, kompleksitas ini memungkinkan otak untuk menjalankan berbagai fungsi, mulai dari gerakan sederhana hingga pemikiran yang abstrak. Oke, yang kedua ada integritas. Nah, sistem saraf mengintegritas informasi dari berbagai sumber sensorik, nah, seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Nah, dalam memprosesnya untuk menghasilkan respon yang koheren, misalnya otak menggabungkan informasi visual dan audio untuk memahami percakapan. Yang ketiga ada komunikasi elektrik dan kimiawi. Neuron berkomunikasi melalui sinyal listrik, impuls saraf, dan kimiawi neurotransmitter. Nah, impuls listrik memungkinkan transmisi cepat di dalam neuron, sementara neurotransmitter memungkinkan komunikasi antar neuron. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu berbagai jalur dalam sistem saraf. Pertama ada jalur sensorik. Nah, apa sih tugasnya? Nah, membawa informasi sensorik dari tubuh ke otak. Yang contohnya, semisal saraf yang mengirimkan informasi dari kulit ke otak. Setelah itu ada jalur motorik. Apa sih tugasnya? Nah, membawa perintah dari otak ke otot. Nah, contohnya syaraf yang mengirimkan perintah dari otak ke otot untuk bergerak. Nah, terus ada interneuron. Interneuron itu menghubungkan neuron sensorik dan motorik dalam otak dan sumsum tulang belakang untuk memproses informasi. Baik, yang terakhir ada pembagian sistem saraf. Nah, pembagian sistem saraf ini membantu kita memahami struktur dan fungsi sistem saraf secara menyeluruh. Nah, berikut adalah penjelasan singkat tentang pembagian sistem saraf. Oke, yang pertama ada sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak mengontrol berbagai fungsi tubuh, kognisi, emosi, dan perilaku. Sedangkan sumsum tulang belakang menghubungkan otak dan dengan sistem perifer dan mengatur refleks. Baik, setelah itu ada sistem saraf perifer atau yang disingkat SSP. Nah, terdiri dari yang pertama adalah sistem saraf somatif. Nah, apa itu sistem saraf somatif? Nah, di sini mengatur gerakan otot yang disengaja dan membawa informasi sensorik ke SSP. Nah, setelah itu ada sistem saraf otonom. Apa itu sistem saraf otonom? Nah, sistem saraf otonom di sini mengatur fungsi tubuh yang tidak disengaja seperti jantung dan pencernaan.
Baik, di sini saya menjelaskan materi yang kedua. Materi yang kedua adalah pengantar neuron. Apa sih neuron itu? Neuron adalah unsur pembangunan dasar sistem saraf yang bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi ke seluruh tubuh. Mereka ini memainkan peran penting dalam semua fungsi saraf, mulai dari refleks dasar hingga proses kognitif yang kompleks. Dan di sini neuron memiliki struktur, diantaranya adalah 1. Badan sel atau soma, yaitu berisi inti dan bertanggung jawab dan menjaga kehidupan sel. Yang kedua adalah dendrit, yaitu struktur mirip cabang yang menerima pesan dari neuron lain dan mengantarkan impuls ke badan sel. Yang ketiga adalah akson, yaitu struktur panjang dan tipis yang mentransmisikan impuls dari badan sel ke neuron, otot, atau kelenjar yang lain. Yang keempat adalah selubung myelin, yaitu lapisan lemak yang menutupi akson, mempercepat transmisi impuls saraf. Yang kelima adalah sinaps, yaitu kesenjangan antara neuron, tempat komunikasi terjadi melalui neuron transmitter. Neuron sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah neuron sensorik atau afferent, yaitu mengirimkan informasi dari reseptor sensorik ke sistem saraf pusat. Yang kedua adalah neuron motorik atau efferent, yaitu menyampaikan informasi dari sistem saraf ke pusat otot dan kelenjar. Yang ketiga adalah interneuron, yaitu menghubungkan neuron sensorik dan motorik serta memproses informasi dalam sistem saraf pusat. Yang keempat adalah neuron transmitter, yaitu bahan kimia yang mengirimkan sinyal melintasi sinapasis dari satu neuron ke neuron lainnya. Baik, di sini akan saya memberikan contoh. Contoh pertama adalah asetilkolin, terlibat dalam aksi otot, pembelajaran, dan memori. Yang kedua adalah dopamin, terkait dengan gerakan, perhatian, dan pembelajaran. Ketidakseimbangan terkait dengan penyakit Parkinson dan skizofrenia. Yang keempat adalah serotonin, mempengaruhi suasana hati, rasa lapar, tidur, dan gairah terkait dengan depresi ketika keadaannya rendah. Yang kelima adalah endorfin, yaitu obat penghilang rasa sakit alami yang juga berkontribusi terhadap rangsangan senang. Yang keenam yaitu neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk mengatur ulang dirinya dan membentuk koneksi saraf baru sepanjang hidup. Pentingnya adalah untuk pembelajaran memori dan pemulihan dari cedera otak. Yang ketujuh adalah gangguan melibatkan neuron. Penyakit Alzheimer berhubungan dengan generasi neuron, khususnya yang terlibat dalam memori. Seperti lagi multiple sclerosis, yaitu penyakit di mana selubung melanin rusak, memperlambat atau menghalangi transmisi saraf. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tingkat-tingkat organisasi di dalam otak. Yang pertama ada otak belakang. Otak belakang atau hindbrain terletak di bagian belakang tengkorak kepala, merupakan bagian terbawah otak. Nah, 3 bagian utamanya, yang pertama adalah medula, cerebellum, dan pons. Medula berawal ketika sumsum tulang belakang memasuki tengkorak kepala. Ia membantu mengendalikan pernapasan kita dan mengatur berbagai refleks yang memungkinkan kita untuk mempertahankan postur tegak. Yang kedua, cerebellum, memanjang dari bagian belakang otak belakang, tepat di atas medula. Bagian otak ini berfungsi untuk pengendali gerakan, menjaga postur tubuh dan keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan baru. Nah, ketika ada seseorang menggerakkan tangannya, lengan tangan. Nah, contoh daripada ilustrasi ini adalah medula yang berfungsi mengendalikan gerakan postur tubuh. Nah, yang terakhir pons, menangani proses pekerjaan yang tidak disadari seperti siklus tidur bangun dan pernapasan. Oke, yang kedua, otak tengah atau midbrain terletak antara otak belakang dan otak depan.
merupakan wilayah dengan banyak sistem serat saraf naik dan turun untuk berhubungan dengan bagian otak yang lebih rendah dan lebih tinggi. Otak tengah khususnya memancarkan kembali informasi antara otak dan mata serta telinga. Nah, yang terakhir ada otak depan. Otak depan atau forebrain. Struktur otak depan yang terpenting adalah sistem limbik, talamus, ganglia basalis, hipotalamus, dan korteks cerebrum. Yang pertama, sistem limbik. Sistem limbik yaitu jaring yang terhubung dengan longgar dari struktur di bawah korteks cerebrum merupakan bagian penting dalam ingatan dan emosi. Dua struktur utamanya adalah amigdala dan hipokampus. Yang kedua ada talamus. Struktur otak depan yang terletak pada fungsi atas, bagian atas batang otak. Dalam inti pusat otak, talamus berfungsi sebagai stasiun pemancar kembali yang sangat mirip dengan jaringan server komputer. Yang ketiga, ganglia basalis. Di atas talamus dan di bawah korteks cerebrum terdapat sekelompok atau ganglia besar dari neuron yang disebut ganglia basalis. Ganglia basalis bekerja dengan cerebellum dan korteks cerebrum untuk mengendalikan dan mengoordinasikan gerakan-gerakan volunter. Nah, yang keempat, hipotalamus. Struktur otak depan yang kecil terletak tepat di bawah talamus. Memantau 3 aktivitas menyenangkan seperti makan, minum, seks, juga emosi, serta stres. Mungkin cara terbaik untuk menggambarkan fungsi hipotalamus adalah sebagai pengatur keadaan internal tubuh. Yang terakhir, korteks cerebrum. Korteks cerebrum adalah wilayah otak depan tertinggi dan yang paling akhir berkembang dalam evolusi otak. Pada korteks cerebrum lah fungsi-fungsi luhur seperti berpikir dan berencana terjadi. Nah, materi yang kedua, hemisfer cerebrum dan penelitian pemisahan otak. Karena diketahui adanya perbedaan dalam fungsi kedua hemisfer otak, orang-orang biasanya menggunakan istilah otak kiri dan otak kanan sebagai cara untuk mengelompokkan dirinya dari orang lain. Generalisasi seperti ini memiliki dasar ilmiah yang sedikit. Mitos paling umum mengenai spesialis hemisfer adalah bahwa otak kiri logis dan otak kanan kreatif. Mitos otak kiri dan otak kanan dimulai dengan penerbitan penelitian klasik pemisahan otak dari Roger Sperry. Sperry memang menemukan bahwa hemisfer kiri unggul dalam jenis logika, sementara hemisfer kanan lebih baik pada beberapa keterampilan musik seperti mengenali suara. Nah, contoh dari hemisfer kiri, misalnya saat kita mengerjakan soal matematika atau membaca buku, hemisfer kiri biasanya terkait dengan pemrosesan logis dan analisis seperti perhitungan matematika dan bahasa. Saat mengerjakan soal matematika, hemisfer kiri aktif dalam memecahkan masalah dan melakukan perhitungan. Yang selanjutnya, contoh dari hemisfer kanan. Contohnya saat kita melukis atau mendengarkan musik. Hemisfer kanan lebih dominan dalam tugas-tugas kreatif dan artistik, serta pemrosesan visual dan spesial. Ketika melukis atau mendengarkan musik, hemisfer kanan berperan dalam mengenali pola warna dan nada. Nah, sebagaimana kenyataannya, hemisfer kiri hanya menerima informasi dari sisi kanan tubuh, sedangkan hemisfer kanan hanya menerima informasi dari sisi kiri. Makasih. Selanjutnya adalah pengertian sistem endoktrin. Sistem endoktrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan dan melepaskan hormon ke aliran darah. Hormon-hormon ini berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan suasana hati. Di dalam sistem endoktrin sendiri ada kelenjar-kelenjar, yaitu yang pertama hipotamulus yang menghubungkan sistem saraf dengan sistem endoktrin melalui kelenjar pituitari. Hipotamulus mengatur fungsi dasar seperti lapar, haus, dan lain sebagainya. Kemudian kelenjar pituitari sering disebut master gland karena mengontrol kelenjar endoktrin lainnya dan menghasilkan hormon yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga adalah kelenjar tiroid, menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme. Selanjutnya kelenjar adrenal, menghasilkan hormon yang membantu tubuh merespons stres
seperti adrenalin dan kortisol. Yang kemudian adalah pankreas, menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Kemudian gonad atau ovarium dan testis biasanya itu menghasilkan hormon seks yang mempengaruhi reproduksi dan perkembangan seksual. Materi selanjutnya adalah peran hormon dan dalam perilaku. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin berinteraksi dengan sistem saraf untuk mempengaruhi perilaku. Misalnya hormon kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap stres, perkembangan seksual dan perilaku terkait reproduksi manusia. Yang keempat adalah mekanisme kerja hormon. Hormon bekerja dengan berkaitan dengan reseptor khusus di sel target. Ketika hormon berikatan dengan reseptor, mereka memicu serangkaian reaksi kimia dalam sel dan mengubah fungsi sel tersebut. Ini bisa mempengaruhi bagaimana seseorang merasa, berpikir, dan bertindak. Yang kemudian adalah interaksi dalam sistem saraf. Sistem endokrin dan sistem saraf saling berinteraksi untuk mengatur fungsi tubuh dan perilaku. Misalnya, hipotalamus menerima informasi dari otak dan merespon dengan melepaskan hormon yang mengontrol kelenjar pituitari yang kemudian mengatur kelenjar endokrin lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi sistem endokrin dan perilaku. Stres lingkungan misalnya dapat meningkatkan produksi kortisol yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan mental seseorang. Oke. Baik, di sini saya akan memberikan contoh sederhana dari kompleksitas sistem saraf dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh kemampuan kita untuk mengemudi. Nah, saat mengemudi kita harus pertama mengawasi jalan dan lalu lintas. Kemudian kedua, mengendalikan pedal gas dan rem. Ketiga, mengatur setir. Yang terakhir, mendengarkan suara klakson atau sirine. Semua tugas ini melibatkan koordinasi berbagai bagian otak dan sistem saraf, menunjukkan betapa kompleksnya sistem saraf dalam mengelola banyak informasi dan tindakan secara bersamaan. Oke, sekarang kita masuk contoh sederhana dari integrasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, saya ambil contoh saat kita berjalan di trotoar sambil berbicara dengan teman. Nah, dalam situasi ini, sistem saraf kita mengintegrasikan berbagai informasi. Nah, seperti pertama visual, melihat rintangan di jalan. Kedua ada auditory, nah, mendengarkan percakapan teman. Yang ketiga ada motorik. Nah, motorik ini menggerakkan kaki untuk berjalan. Setelah itu ada kognitif. Nah, kognitif itu memproses dan merespon percakapan. Nah, sistem saraf menggabungkan semua informasi ini untuk memungkinkan kita berjalan dengan aman sambil tetap melibatkan atau terlibat dalam percakapan. Baik, masuk ke contoh ketiga. Di sini contoh sederhana dari komunikasi elektrik dan kimiawi dalam sistem saraf adalah saat kita melihat makanan lezat dan mulai mengeluarkan air liur. Nah, komunikasi elektrik, mata menangkap gambar makanan lezat dan mengirimkan sinyal elektrik ke otak melalui saraf optik. Nah, kemudian ada komunikasi kimiawi. Nah, otak memproses informasi ini dan mengirimkan sinyal ke kelenjar ludah melalui sinapsis, di mana sinyal listrik memicu pelepasan neurotransmitter. Nah, yang ketiga ada respon fisiologis. Nah, kelenjar ludah menerima sinyal kimiawi dan mulai memproduksi air liur. Nah, proses ini menunjukkan bagaimana sistem saraf menggunakan komunikasi elektrik dan kimiawi untuk menghasilkan respon fisiologis terhadap rangsangan visual. Sekarang kita di sini masuk ke materi ketiga, yaitu pembagian sistem saraf. Nah, yang pertama ada sistem saraf pusat, yaitu otak. Nah, contoh sehari-hari. Nah, otak saat belajar untuk ujian, otak terlibat dalam mengingat informasi dan memecahkan masalah. Ketika tangan Anda menyentuh benda panas, sumsum tulang belakang mengatur refleks untuk menarik tangan Anda dengan cepat sebelum rasa sakit dirasakan penuh. Oke, sekarang kita masuk ke sistem saraf perifer. Nah,
di sini contoh sehari-hari, sistem saraf perifer. Saat Anda memutuskan untuk berjalan, sinyal dari otak dikirim ke otot-otot kaki untuk bergerak. Oke, sekarang kita masuk ke sistem saraf otonom. Nah, ketika Anda merasa takut, sistem syaraf simpatik, bagian dari sistem saraf otonom, meningkatkan detak jantung dan mempersiapkan tubuh untuk merespon fight or flight. Sekian penjelasan video dari kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan mudah diterima oleh kalian. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.